Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurli Izah, mahasiswi semester 1, Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Indah-Prasta, PGRI. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk merepresentasikan suatu topik yang tentu masih sangat berkaitan erat dengan sistem pendidikan atau pembelajaran, yaitu mengenai layanan, bimbingan, dan konseling. Untuk beberapa menit ke depan, saya akan mencoba untuk menguraikan materi ini dimulai dengan pengertian dan konsep dasar dari layanan, bimbingan, dan konseling itu sendiri, lalu tujuan, fungsi, asas-asas, prinsip, hingga bagaimana dan apa saja sih peranan seorang guru itu yang ternyata bukan hanya berperan sebagai seorang pendidik, tapi juga dapat berperan sebagai pembimbing bagi para peserta didiknya. Informasi-informasi yang akan saya sampaikan kali ini bisa saya jamin akan sangat bermanfaat, baik bagi kita para calon guru maupun masyarakat luas, karena ternyata manfaat dan peranan dari layanan bimbingan dan konseling itu sebenarnya sangat besar loh. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan materi mengenai layanan bimbingan dan konseling dari sekarang. Pengertian dan konsep dasar dari layanan bimbingan dan konseling. Secara etimologis, bimbingan dan konseling terdiri atas dua kata, yaitu bimbingan yang diterjemahkan langsung dari kata guidance dan counseling yang diambil langsung dari kata dalam bahasa Inggris yaitu counseling. Namun dalam praktiknya, kegiatan bimbingan dan konseling tidak dapat dipisahkan atau bersifat integral. Hal ini mengisyaratkan bahwa kegiatan bimbingan memang kerap dilanjutkan atau diikuti oleh kegiatan konseling. Beberapa ahli bahkan menyatakan bahwa kegiatan konseling merupakan inti atau jantung hati dari kegiatan bimbingan. Dari sekian banyak pengertian yang telah para ahli kemukakan, secara garis besar bisa kita tarik kesimpulan bahwa bimbingan konseling adalah proses interaksi antara konselor atau pembimbing dengan konseli atau individu yang dibimbing, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat menemukan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang tengah dialaminya. Bimbingan dan konseling juga dapat didefinisikan sebagai sebuah upaya yang sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh seorang konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli agar dapat mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Tujuan dan fungsi dari layanan, bimbingan, dan konseling. Pendidikan yang bermutu, efektif, dan ideal adalah pendidikan yang dapat mengintegrasikan 3 bidang kegiatan utamanya secara sinergis, yaitu bidang administratif dan kepemimpinan, bidang instruksional atau kurikuler, dan bidang bimbingan dan konseling. Pendidikan yang hanya dapat melaksanakan bidang administratif dan instruksional dengan mengabaikan bidang bimbingan dan konseling, maka hanya akan dapat menghasilkan peserta didik yang mungkin pintar dan terampil dalam aspek akademi, akan tetapi kurang memiliki kemampuan atau kematangan dalam aspek kepribadian. Oleh karena itu, sekolah bukan hanya saja berfungsi sebagai tempat bagi para pendidik untuk memberikan materi ilmu pengetahuan saja, akan tetapi juga tempat untuk mengembangkan karakter dan kepribadian para peserta didik. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam bermasyarakat. Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan salah satu bentuk usaha sekolah untuk membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, maupun perencanaan karir di masa depan. Pelayanan bimbingan dan konseling akan memfasilitasi pengembangan peserta didik baik secara individual, kelompok, dan atau klasikal sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, perkembangan, kondisi, serta peluang-peluang yang dimiliki oleh mereka. Karena itu, layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pendidikan. Kegiatan ini akan membantu perkembangan peserta didik secara mental agar dapat menjadi pribadi yang lebih mandiri, berakhlak baik, serta siap menghadapi kehidupan sosial yang sesungguhnya di masa depan.
Secara khusus, layanan bimbingan dan konseling di sekolah bertujuan untuk membantu agar siswa dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan yang meliputi aspek pribadi sosial, belajar, dan karir. Berikut adalah pemaparan dari tujuan diadakannya kegiatan layanan bimbingan dan konseling menurut masing-masing aspek tersebut. Berbicara lebih jauh, sebelum menerapkan layanan bimbingan dan konseling, alangkah lebih baik jika kita benar-benar dapat memahami apa saja sih fungsi dari layanan bimbingan dan konseling di sekolah, sehingga saat penerapannya nanti dapat benar-benar terlaksana secara efektif dan efisien. Maka berikut adalah fungsi-fungsinya. Dalam pelaksanaannya, layanan bimbingan dan konseling juga haruslah didasari oleh asas-asas, yaitu sebagai berikut. Selain memiliki sejumlah asas, layanan bimbingan dan konseling juga memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai fondasi atau pegangan dalam layanannya, yaitu sebagai berikut. Baik, sekarang saya akan membahas mengenai peranan seorang guru dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Permasalahan yang dialami oleh para siswa seringkali tidak dapat dihindari meski telah diiringi dengan proses belajar dan pembelajaran yang sangat baik. Dan permasalahan-permasalahan tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena dikhawatirkan nanti upaya proses belajar siswa tersebut tidak lagi dapat berjalan dengan efektif atau bahkan akan terganggu sama sekali. Maka dari itu, layanan bimbingan dan konseling sangat diperlukan untuk mendampingi mereka. Tanggung jawab seorang guru adalah untuk membantu siswa agar dapat mengembangkan segala potensi yang mereka miliki. Dan potensi yang harus dikembangkan itu bukan hanya berasal dari aspek kecerdasan atau keterampilan saja, melainkan juga menyangkut seluruh aspek kepribadian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka seorang guru tidak hanya dituntut untuk memiliki pemahaman atau kemampuan dalam bidang pembelajaran saja, akan tetapi juga dalam bidang bimbingan dan konseling. Dengan memahami konsep-konsep bimbingan dan konseling, maka guru diharapkan dapat bertindak sebagai fasilitator dalam perkembangan peserta didik, baik dari aspek intelektual, emosional, sosial, maupun mental spiritual. Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita pahami bahwa penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah bukan hanya menjadi tanggung jawab dari guru BK saja. Peran dan kontribusi dari guru kelas dan atau guru mata pelajaran juga sangat penting untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan bimbingan konseling di sekolah. Bahkan dalam batas-batas tertentu, guru kelas atau guru mata pelajaran dapat bertindak sebagai pembimbing atau konselor bagi siswanya. Guru sebagai pembimbing dituntut untuk mampu mengidentifikasi siswa-siswa mereka yang mungkin mengalami masalah dalam kegiatan pembelajaran, lalu melakukan diagnosa, prognosa, dan kalau masih dalam kewenangannya, juga harus membantu dalam pemecahannya. Berikut adalah ringkasan dari tugas-tugas serta tanggung jawab guru mata pelajaran dan atau guru kelas dalam rangka penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian terakhir, ada 9 peran utama seorang guru dalam mendukung pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu sebagai berikut.
Baik, saya rasa sekian pemaparan dari materi mengenai layanan bimbingan dan konseling yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap sedikit banyaknya ada manfaat yang bisa kita ambil dari materi yang telah saya sampaikan. Tentu sebagai seseorang yang masih belajar, saya memiliki begitu banyak kekurangan. Maka dari itu, saran dan kritik yang membangun akan sangat saya harapkan untuk kemajuan saya di masa yang akan datang. Kalau begitu, terima kasih sebelumnya atas segala perhatiannya. Saya Nurul Izzah pamit undur diri. Semoga hari kalian menyenangkan dan salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.